setelah kita lahir ke dunia ya, setelah kita dilahirkan dari rahim ibu, otomatis kita sudah tidak memperoleh makanan lagi dong secara langsung dari ibu. Nah, kita harus mulai mandiri nih, mulai mandiri memperoleh energi untuk melanjutkan kehidupan. Nah, energi itu diperoleh dari apa? Yakni dari makanan minuman, ya kan? Makanan minuman yang kita konsumsi itu nanti diolah menjadi qi atau energi. Intinya kecemasan, kekhawatiran itu membuat qi atau energi di limpa dan lambung itu nggak baik. Nah, ketika energi di limpa dan lambung itu terpengaruh karena emosi negatif tadi yang berupa kekhawatiran dan kecemasan itu, nanti akan mengganggu kinerja limpa dan lambung dalam memproduksi, dalam mengolah qi dari makanan dan minuman tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Oke. Kita masih lanjut nih ya Mas ya. Ya. Lanjut tentang diskusi kita yang kemarin, ngobrol-ngobrol kita. Mungkin diingetin lagi nih. Kemarin itu kita membahas apa sih? Kita itu membahas qi, energi. Ya, di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih energi itu diolah di dalam tubuh kita gitu. Jadi ini flashback saja ya, mungkin teman-teman pemirsa YouTube. Nah, jadi dari awalnya itu kita hidup di dunia itu kan butuh energi ya. Kalau kita masih dalam alam kandungan kan kita memperoleh energi dari ibu ya. Jadi makanan, minuman, udara yang dikonsumsi oleh ibu menjadikan nutrisi, menjadikan energi buat janin, buat bayi ya, itu ya. Kemudian setelah kita lahir ke dunia ya, setelah kita dilahirkan dari rahim ibu, otomatis kita sudah tidak memperoleh makanan lagi dong secara langsung dari ibu. Nah, kita harus mulai mandiri nih, mulai mandiri memperoleh energi untuk melanjutkan kehidupan. Nah, energi itu diperoleh dari apa? Yakni dari makanan minuman, ya kan? Makanan minuman yang kita konsumsi itu nanti diolah menjadi qi atau energi. Nah, tetapi untuk bisa menjadi qi yang siap untuk disalurkan, nah itu perlu adanya qi dari udara. Jadi udara itu kalau di dalam kitab-kitab TCM, buku-buku TCM itu udara itu adalah qi langit. Jadi qi yang berasal langsung dari semesta itu udara. Nah, qi dari makanan yang sudah diolah tadi bergabung dengan qi udara, lalu dialirkan ke ke tubuh ya, ke paru-paru, ke jantung dan seterusnya. Nah, yang mengalirkan itu adalah liver ya, qi liver. Jadi qi liver itu fungsinya untuk mengalirkan itu semua tadi. Ke seluruh tubuh. Tetapi tadi ya kita sedikit mundur ke belakang. Makanan minuman itu kan kita masukkan ke tubuh, itu kan harus diolah dulu ya. Nah, yang bertugas mengolah itu adalah organ limpa dan lambung. Jadi, limpa dan lambung itu fungsinya adalah mengolah makanan, minuman ya yang kita konsumsi itu menjadi qi atau menjadi energi tadi. Nah, setelah sudah menjadi energi, kemudian dia bergabung dengan qi udara, kemudian baru didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang bertanggung jawab untuk pendistribusian itu adalah qi dari liver. Nah, dari beberapa organ yang sudah terlibat tadi ya, ada yang pertama ada paru ya, paru kan ya untuk bernapas, qi udara. Nah, itu kaitannya dengan paru. Nah, itu dia sangat terhubung dengan emosi-emosi kesedihan. Jadi ada dua organ ya yang berhubungan langsung dengan emosi kesedihan, yakni paru dan usus besar. Nah, usus besar yang akan kita bahas di podcast kali ini. Kemudian tadi ada organ limpa dan lambung. Jadi sebelumnya liver dulu ya. Liver itu organ yang berfungsi untuk mendistribusikan qi dari makanan dan minuman dan udara tadi. Nah, organ liver ini sangat terkait dengan emosi yang namanya emosi kemarahan. Jadi ketika kita itu gampang marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit ya
ya marah lah gitu, entah itu marah yang diluapkan keluar atau marah yang dipendam. Nah, itu akan membuat Qi terdepresi, menjadikan Qi liver itu stagnasi, stagnan itu macet. Ketika Qi macet, maka distribusi Qi dari makanan dan udara tadi tidak lancar ke seluruh tubuh, sehingga nanti akan memunculkan problem-problem, baik itu problem fisik maupun problem secara psikologis gitu. Nah, jadi tadi ya sudah ada emosi kesedihan, kemudian ada emosi kemarahan yang kaitannya langsung dengan liver. Nah, kalau kaitannya dengan lambung dan limpa itu adalah emosi kekhawatiran atau kecemasan. Jadi ketika kita itu gampang khawatir, kita gampang cemas ya, itu objeknya apapun lah. Maksudnya kecemasannya terkait apapun, intinya kecemasan, kekhawatiran itu membuat Qi atau energi di limpa dan lambung itu nggak baik. Nah, ketika energi di limpa dan lambung itu terpengaruh karena emosi negatif tadi yang berupa kekhawatiran dan kecemasan itu, nanti akan mengganggu kinerja limpa dan lambung dalam memproduksi, dalam mengolah Qi dari makanan dan minuman tadi. Sehingga mungkin beberapa dari kita ada ya sudah, saya sudah menjaga makannya, sudah memilah-milah jenis makanan, jenis minuman yang kita konsumsi. Tetapi kenapa ya gula darah masih saja naik, profil kolesterolnya masih saja tinggi, asam uratnya masih tinggi, dan seterusnya. Itu bisa jadi karena kualitas Qi di lambung dan limpanya yang kurang bagus. Sekali lagi, ini bukan kualitas organ lambungnya atau organ limpanya yang bermasalah ya. Nah, kita tidak membahas itu, tetapi adalah kualitas Qi atau energinya. Jadi ibarat perangkat elektronik, Qi itu adalah dayanya. Jadi perangkatnya mungkin ya baik-baik saja, tetapi dayanya yang menurun. Nah, itu makanya penting sekali untuk menjaga kualitas emosi kita agar tetap stabil ya. Nah, jadi tadi ya, kekhawatiran, kecemasan, dia secara langsung mempengaruhi ke organ limpa dan lambung. Kalau dia terpengaruh, maka nanti kualitasnya untuk mencerna makanan, minuman tidak optimal. Sehingga kalau tidak optimal, nanti produk keluarannya kan juga tidak baik ya. Nah, padahal itu nanti yang akan dialirkan ke seluruh tubuh gitu. Nah, selanjutnya tadi kan sudah kita sudah bahas organ paru, sudah kita bahas organ liver, kemudian sudah kita bahas organ limpa dan lambung. Jadi itu sudah proses ya, sudah Qi-nya sudah mengalir tuh. Kalau sudah sampai liver itu kan Qi-nya sudah mengalir ke seluruh tubuh, yang mengalirkan kan liver. Nah, selanjutnya kemana? Yang terakhir adalah usus besar, organ usus besar. Karena energi tadi makanan yang yang diolah oleh limpa dan lambung, kemudian Qi-nya atau energinya tadi disalurkan ke seluruh tubuh oleh yang menyalurkan adalah liver. Nah, yang terakhir adalah usus besar. Proses pembuangan. Ya, kalau di sistem pencernaan kita, usus besar itu kan organ yang terakhir ya. Usus besar nanti langsung ke anus itu ya. Nah, usus besar ini dia itu organ, kalau dalam ilmu TCM itu dia organ pasangannya paru. Nah, jadi kalau dari awal tadi Qi parunya itu tidak baik, maka biasanya seringkali diiringi dengan energi atau Qi di usus besar juga yang kurang baik. Nah, makanya usus besar itu kan fungsinya untuk penyerapan ya. Dia penyerapan kembali air, penyerapan kembali nutrisi yang masih mungkin bisa digunakan oleh tubuh, itu kan diserap kembali oleh usus besar. Nanti kalau seandainya sudah tidak ada yang memang diperlukan, baru itu dibuang. Nah, kalau secara filosofis ya, secara filosofis itu organ paru dan organ usus besar itu
ya dia sangat erat kaitannya dengan dengan sistem pernapasan kita. Jadi cara kita bernapas, tarik, ya itu kaitannya dengan paru. Kemudian kita buang, exhale, itu kaitannya dengan usus besar. Oh gitu. Makanya kalau dua organ ini antara paru dan usus besar ini dia kualitasnya tidak seimbang, maka nanti qi di dalam tubuh kita juga tidak seimbang. Karena idealnya kita manusia normal itu antara yang masuk dan keluar itu harus balance. Jadi yang masuk itu apa? Sesuatu yang melalui udara masuk ya, inhale. Kemudian yang keluar ya dikeluarkan melalui usus besar. Itu idealnya harusnya seimbang. Nah, jadi kalau tidak seimbang berarti kemungkinan besar ada qi atau energi yang stagnan atau macet di situ. Nah, itu bisa diperbaiki atau bisa diikhtiari ya. Jadi ketika ada ketidakseimbangan semacam itu tetap bisa kita ikhtiari dengan beberapa langkah. Oke. Tapi memang kalau dilihat dari LSD nih Mas ya, lambat sedikit dalam. Itu kan apalagi kita menggunakan otot diafragma. Itu kan yang bergerak perut ya. Iya, betul. Jadi ketika kita tarik nafas, perutnya mengembang, hembuskan perutnya mengempis, itu kan kayak apa ya? Jadi sebenarnya usus kita itu kan punya gerak sendiri ya, punya gerak peristaltik ototnya. Nah, ketika kita melakukan atau bernapas menggunakan diafragma, otot diafragma kita itu kan juga kontraksi relaksasi ya. Nah, aktivitas pergerakan kontraksi dan relaksasinya otot diafragma ini membantu juga mengoptimalkan sistem pencernaan. Jadi secara fisiologis ketika kita bernapas menggunakan otot diafragma, itu usus besar itu kayak usus halus itu kayak dibantu memijat gitu loh. Dibantu, dibantu untuk meremas-remas makanan. Sehingga pencernaan akan berlangsung secara optimal juga. Nah, itu. Gitu. Jadi lewat pernafasan mungkin buat teman-teman yang kayaknya kurang lancar buang gas juga. Buang gas juga atau kurang lancar untuk BAB-nya itu ya bisa dibantu dengan cara napas LSD itu menggunakan diafragma. Karena ketika kita bernapas menggunakan diafragma, otot di diafragma ini dia akan mengempis ya perut kita. Itu akan membantu pengoptimalan kinerja usus halus, usus besar kita, sehingga pencernaan akan berjalan lebih optimal. Wah, sebenarnya memang dari awal asupan yang kita makan itu sebenarnya harus diperhatikan ya. Tapi nggak cuma asupan aja, tapi kondisi organnya juga, gimana cara kita merawatnya, kayak gitu. Terus sampai proses pembuangannya. Mungkin nggak muluk-muluk ya. Kadang kan kita kalau soal makanan susah buat ngaturnya, nggak bolehin makan ini, tapi kan agak susah apalagi kalau termasuk favorit kayak mungkin makanan-makanan yang pedes, terus gorengan kayak gitu kan. Memang beberapa dari masyarakat kita ya termasuk kita sendiri lah ya, itu kan punya preferensi kecenderungan senang makan apa. Nah, itu bisa dilihat ya. Gini, biasanya itu orang kalau sangat seneng, jadi dia hanya seneng dengan makanan tertentu. Jadi ada makanan yang memang dia bener seneng banget gitu. Jadi ya mungkin hampir setiap hari, ya mungkin seminggu itu sering lah konsumsi makanan itu terus. Biasanya nanti problem sakitnya itu justru karena makanan itu. Nah, contoh gini. Orang yang sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang secara qi atau secara energi itu dingin. Nanti kalau dia sakit itu biasanya ya sakitnya itu adalah sakit yang secara tipe itu sakit yang defisien, yang dingin. Contoh misalnya orang yang terlalu sering jadi makanan dingin secara energi itu misal makan makanan yang mentah itu loh. Jadi misal buah-buahan itu kan dia kan mentah ya. Itu secara energi dia lebih dingin itu. Nah, kemudian apalagi dingin secara energi dan dingin secara suhu. Suhu itu misalnya minum es, terlalu sering minum es itu. Nanti kecenderungan dia problemnya adalah problem-problem yang bersifat dingin. Nah, atau sebaliknya, kalau seorang itu terlalu senang mengkonsumsi makanan atau minuman yang sifatnya itu sangat lembab panas misalnya. Itu nanti kalau kena problem ya paling nggak jauh-jauh dari situ. Jadi misal problem-problem lembab itu kalau secara
biasanya manifestasinya ya darahnya yang lebih gampang untuk mengental ya, itu bisa dimanifestasikan dalam yang umum itu misal kolesterolnya tinggi ya, gitu. Nah itu tadi makanya makan itu sebenarnya boleh kok kita makan apa saja, itu sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting dengan catatan batasannya halal ya, batasannya kan halal haram ya di situ. Tetapi kalau secara jenis itu sebenarnya kan tidak terlalu banyak ya. Kalau di Islam itu kan tidak terlalu banyak dibatasi, harus pilih makanan ini, harus makanan itu kan sebenarnya tidak terlalu. Yang terpenting itu batasannya tadi ya, halal haram tadi ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah caranya, tekniknya. Jadi cara makan, cara konsumsinya itu yang paling diperhatikan. Yaitu dari cara mengunyahnya yang perlu diperhatikan. Kemudian dari cara bernapasnya saat mengkonsumsi itu sangat penting juga. Karena ketika kita makan dalam keadaan napas kita cepat, berarti tandanya itu kita tuh stres itu. Nah, ketika kita sedang dalam kondisi stres, makanan itu tidak akan terolah secara optimal. Dia hanya ya tetap diolah jadi energi, tetapi dia nanti akan menimbulkan efek banyaknya tumpukan-tumpukan sampah metabolik. Iya, sampah metabolik itu ya manifestasinya sangat banyak lah itu ya. Nah, ketika semacam itu, maka teknik untuk makan ya, teknik makan itu jauh lebih penting daripada jenis makanannya. Maka di situ kita katakan ya sebenarnya kalau pengen makan apa saja itu ya boleh-boleh saja. Misal mau makan gorengan ya boleh-boleh saja ya. Yang penting kita tahu batasannya. Gitu. Tahu batasannya. Kemudian ya tentu makanan dan minuman yang kita masukkan itu kan harus seimbang ya. Jadi ya tetap harus ada seratnya, harus ada proteinnya, harus ada vitaminnya, ada karbohidratnya. Selama itu seimbang tidak masalah itu. Jadi ya memang ya di beberapa diet ya, di beberapa diet itu ada yang diet hanya karnivor, jadi makannya daging saja. Ada yang beberapa orang ada yang vegan, jadi hanya makan sayur saja. Ada yang protein saja dan seterusnya gitu. Nah itu ya pilihan ya, tidak mengapa. Tetapi kalau teman-teman ya ingin diet ya dengan cara teknik makan, jadi makanannya ya terserah ya, yang penting tidak berlebihan. Tetapi yang paling perlu diperhatikan di sini adalah tekniknya. Jadi diet dengan cara memperbaiki tekniknya, teknik makan, teknik minum, teknik bernafas. Jadi mungkin untuk soal makan juga sudah dikasih tahu ya dalam agama kita, makan itu berhenti sebelum kenyang. Betul. Berhenti tadi batasan makannya halal haram. Batasannya ya yang mana halal haram itu. Terus sama jangan terlalu kekenyangan, jangan terlalu wah kayak gitu ya. Craving gitu. Craving. Lagi-lagi kalau kita makannya terlalu cepat, terlalu bersemangat, itu kan pernafasannya juga mesti menjadi lebih cepat. Gitu. Jadi teman-teman, ayo balik lagi yuk ke pernafasannya, dioptimalkan lagi, diluangkan waktu 5-10 menit lah, seminimal-minimalnya dalam sehari ya 10 menit gitu dilakukan untuk pernafasannya, untuk merawat tubuh kita. Nggak cuma tubuh aja, tapi pikiran maupun perasaannya tadi ya Mas ya. Oke. Cukup Mas cukup teman-teman untuk sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.